Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah atas limpah rahmat dan taufiknya sehingga kita dapat kembali bersama di dalam pembahasan ya materi evaluasi pembelajaran matematika komputasi, bagaimana kita melakukan suatu analisa ya, analisa perhitungan menggunakan kaidah matematika, menggunakan komputer untuk melakukan suatu analisa skor dan penilaian ya dari suatu uh, tes ya, tes objektif ya. Baik, untuk mengawalinya kita sama-sama lapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan coba share screen untuk menuju kepada desktop kita ya. Baik ini. Baik begini. Yang akan kita lakukan pada kesempatan ini, satu, kita akan membuat suatu sistem ya, sistem komputasi analisis. Satu, untuk mengoreksi jawaban siswa. Dua, itu analisa fungsinya suatu pengecoh dari tes objektif. Ketiga, analisis tingkat kesulitan butir soal. Yang keempat, analisis tingkat daya beda butir soal. Kemudian nanti kelima, kita akan melakukan analisis skorsing dan penilaian. Baik ya, ada beberapa kaidah umum yang biasanya dilaksanakan di dalam proses ya, dalam proses kenyataan. Umumnya guru itu memberikan atau pelaksana tes, berikan skor 1 jawabannya benar dan 0 jawaban salah. Nah, kerja ini sebenarnya kurang pas ya kalau kita tinjau dari asas keadilan, karena kriteria benar salah 1-0 ini tidak memperhatikan ya tingkat kesulitan butir tes ya. Di mana sebaiknya butir soal yang sulit diberikan skor yang lebih besar dibandingkan butir soal yang mudah ya. Ya, artinya apa? Dari jawaban siswa kita harus melakukan analisa mana soal yang memiliki skor yang mana soal yang sulit dan mana soal yang mudah atau sangat mudah dan sebagainya. Kemudian juga kadang-kadang ya dalam pelaksanaan penilaian oleh pelaksana tugas tes baik guru ataupun peneliti dan sebagainya umumnya tidak memperhatikan ya tingkat daya beda dari suatu butir tes. Di mana seharusnya butir tes itu bisa membedakan antara siswa yang memiliki kemampuan yang tinggi dan kemampuan yang rendah. Tentu ya untuk suatu butir soal yang sulit itu seharusnya hanya bisa dijawab oleh siswa yang berkemampuan tinggi. Demikian juga sebaliknya, kalau butir soal yang sulit, ya secara teori oleh siswa yang berkemampuan rendah itu akan sulit untuk bisa diselesaikan. Tapi kalau misalnya ada suatu butir soal yang tinggi, yang sulit, bisa dikerjakan oleh memiliki jawaban yang benar oleh siswa yang berkemampuan rendah, tentu ya, apakah itu ada faktor lain ya, kan dia bisa menjawabnya, bisa saja karena dia menyontek atau lain sebagainya. Karena siswa yang memiliki kemampuan tinggi juga tidak mampu. Demikian juga sebaliknya. Kalau misalnya ada suatu soal yang mudah tetapi oleh siswa yang memiliki kemampuan tinggi tidak bisa menyelesaikannya, kita juga harus pertanyakan bagaimana itu bisa terjadi. Faktor apa yang mempengaruhinya sehingga di dalam evaluasi yang kita laksanakan betul-betul kita dapat memiliki ya feedbacknya nanti. Baik, untuk mengawali kegiatan ini kita akan saya sudah siapkan template kerja ya. Misalnya di sini ada lembar jawaban. Di sini satuan pendidikannya misalnya SMA, MA ya, MA ini senior. Misalkan ada pelajarannya misalnya matematika kelas 12 ya. Oke, misalnya kan pelajaran 2022 2023 ya. Ini namanya ya kita kosongkan. Misalkan kita punya butir soal ada 40, 1 sampai 40. Kita juga punya siswa ada 32. Nah, maka misalnya kita punya soal kuncinya itu adalah A, C, B, E, B, E, dan seterusnya ya. Nah, kemudian kita punya jawaban misalnya A,
C, E, F, D, dan seterusnya. Untuk mempermudah ya, saya akan coba bangun suatu perintah yang bisa memberikan secara generik ya, supaya kita tidak mengentry secara manual ya. Misalnya kita pakai bilangan random, if. Jadi kalau if kita gini, kita buat bilangan random ya. Misalnya begini, sama dengan RAND, random between. Jadi random 1,5. Artinya saya akan membuat bilangan random dari minimalnya 1 dan paling tinggi 5. Kenapa saya pilih sampai 5? Karena di sini nanti kita akan buat jawabannya sampai E ya. A, B, C, D, E. Jadi kalau kita lihat nanti akan secara generik komputer akan memberikan bilangannya yang nilainya dari kisaran dari 1 sampai 5 ya. Nah, kemudian kita akan konversi ini satu teknik saja ya. Teknik untuk bisa mendapatkan bilangan secara random. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita coba if ya. If RAND between random 1,5 oke, sama dengan 1. Yang ini kita kasih simbol A. Ini oke. Dilanjutkan jika dia sama dengan 2, maka namanya B. Oke, jika ini jika sama dengan 2B, jika sama dengan 3 nanti namanya C. Kemudian jika sama dengan 4 itu adalah D. 4 ya. 4 itu D. Dan sisanya adalah E. Oke. Oke, ini komputer sudah berikan ya. Ini tinggal kita paste. Sampai sini. Pastenya tempel khusus ya, formula rumusnya. Ini caranya tidak pas ini. Saya ulang. Terus Z. Ini rumusnya sudah pas ya. Oh, masih belum ya. If random between sama dengan 1A, jika randomnya sama dengan 2B, jika random sama dengan 3 maka C, random 1 sampai 5 D, maka sisanya adalah E. Coba kita ulang skripnya. Jika random between ini kan random between. Coba kita coba. Jika ulang ya. Ini sama dengan 1, A. Selainnya kemudian jika yang ini sama dengan 2, B. Oke, jika yang ini sama dengan 3, maka C. Jika ini sama dengan 4, maka D. Sisanya adalah E. Salahnya di mana ini? D, E, E. Coba kita coba segini ya. Sampai sini dulu B. Ini bisa ini. Artinya sudah bisa ya. Dengan 2 B. Kita
Hmm, Salahnya di mana ya? If kita sampai sini dulu, jalan enggak? Oke, ini jalan. Terakhirnya yang belum ya. CD kita coba dengan ini. Oke, sama dengan 4 itu D. Versinya adalah E. Oke, ya benar ya. Ini kita lihat. Oke, ini kita copy saja. Paste, tempel formula ya. Oke, ini juga kita tempel formula. Kita tempel khusus formula. Enggak ada ya? Kita ulang ya. Copy, kita tempel khusus formula. Oke, oke, misalkan ini ya. Kita punya suatu tes, kunci jawabannya adalah ini, E, C, B, E, B, A, dan ini adalah jawaban dari peserta tes atau siswa ya. Langkah berikutnya adalah kita akan lakukan pengoreksian ya. Kita akan koreksi, kemudian kita akan tes ya fungsi pengecoh. Saya ada form, sudah saya siapkan di sini. Analisis fungsi pengecoh dan tiga kesulitan komputer tes. Jadi begini, option pengecoh itu disebut berfungsi jika persentase salah pada rentang 0 sampai 5%. Nah, jadi kalau persentase salahnya ya, persentase salah, oh keliru. Persentase salahnya di atas 5% ya. Di atas 5%. Lebih besar atau sama dengan 5%. Tetapi kalau opsi penyedia tidak berfungsi, maka persentase salahnya dari atau kurang ya. Jika persentase salahnya kurang dari 5%. Ini adalah salah satu kaidah yang bisa kita ikuti. Baik, yang pertama kita akan lakukan pengoreksian. Begini koreksinya. Jika ini ya, jika jawaban ini sama dengan kunci, maka kita kasih dia benar, selanjutnya salah ya. 1-0 artinya benar dan ini artinya salah. Jadi jawaban nomor 1 ini benar. Ini kita copy ke sini, tempel khusus ya, formula ya. Selanjutnya ini kita bisa tarik ke bawah ya, tapi kalau kita tarik bawah kita harus kunci dulu ya untuk kuncinya. Kunci itu tadi ada di E. Ada di E, C baris ke-7. Baik, kita cari C baris ke-7. Ini C baris ke-7 yang ini ya. Ini kita kunci ini. Oke, tekan F4, tab, tekan F4 ya di keyboardnya. Ini tekan F4. Ya, kita terus lakukan ini ya, supaya nanti kita bisa tarik ke bawah. Oke, pelan-pelan kita lakukan. Oke, F4, tekan 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 F4 ya. Klik
Sini tekan F4. Oke, terus kita lakukan sampai habis ya. Tujuannya ini adalah untuk mengunci sel ya, sel kunci. Sehingga kalau kita tarik nanti ke bawah, untuk melakukan perhitungan untuk jawaban dari siswa-siswa yang lain, kuncinya tidak ikut bergerak. Nah, sehingga nanti komputer tidak melakukan kesalahan ya, tidak melakukan kekeliruan di dalam pengoreksian sebagaimana yang kita inginkan. Oke, nah, ini semuanya berubah-ubah ya. Apa namanya? Tetap ya. Kan salah tekan tadi deh. F4 F4 oke. Tekan F4, tekan F4. Jadi kalau dilihat ini angkanya berubah-ubah ya. Kenapa dia berubah-ubah? Karena kita menggunakan bilangan random ya di depannya tadi. Jadi kalau kita menggunakan bilangan random, ada setiap aktivitas kita komputer akan memberikan output yang berbeda-beda. Coba kita periksa dulu, di sini udah ada tanda dolar ya di sini. Itu dua terus ya. Komputasi evaluasi ya kita lakukan hari ini. Komputasi evaluasi terus ini sudah ada dolar semua ya. Oke. Selanjutnya ini saya paste ke bawah. Paste spesial. Formula. Oke. Iya. Oke, kita sudah melakukan evaluasi ya. Oke. Ini sudah kita evaluasi hasil belajar hasil tesnya. Selanjutnya adalah kita akan melakukan analisis ya. Apakah opsi pengecoh dari setiap butir tes itu berfungsi. Jadi kita misalnya ada opsi A, B, C, D, E. Kemudian kuncinya kita taruh di C. Artinya A, B, D, dan E itu adalah pengecoh ya. Jadi kalau suatu butir tes pengecoh ini banyak dipilih oleh peserta tes, itu artinya pengecohnya itu berfungsi. Tapi kalau tidak ada yang memilih fungsi pengecoh ini, opsi pengecoh ini artinya pengecoh ini tidak memiliki fungsi. Salah satu kriteria yang diberikan bisa dengan memberikan batasan 5% ya. Jadi kalau yang memilih pengecoh itu lebih besar dari 5%, itu nanti dianggap bahwa distraktor atau opsi pengecohnya berfungsi. Tapi sebaliknya kalau yang opsi pengecohnya itu ya pemilihnya masih kurang dari 5%, maka dianggap bahwa fungsi pengecohnya tadi tidak berfungsi. Artinya apa? Kalau seseorang bisa menjawab satu butir soal, itu sementara di sana ada pengecohnya, sungguhnya ada dua kemungkinan. Satu, pengecohnya berfungsi atau memang siswanya melakukan suatu penyontekan ya. Baik, pertama kita hitung persentase salahnya ya. Berapa banyak nolnya ya. Berarti di sini kita akan hitung berapa banyak datanya dulu ya. Count sama dengan count if berapa banyak nolnya ya salahnya. F4 ini kita kunci ya. Tidak usah dikunci. Count if, koma kriterianya adalah 0. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini 16 ini adalah banyak salahnya ya. Ini kita kali banyak salah dibagi dengan berapa banyak siswanya ya. Jadi count if konta ya, bukan count if ya, konta. Konta ini untuk membaca berapa banyak datanya. Oke. Ini hasil jawabannya 0,6, ini kita ubah dalam bentuk persen. Jadi
Ini oke, 41%. Ini kita paste, spesial, tempel formula. Oke, kita ubah dalam bentuk persen. Oke, kita kecilkan digitnya sampai 4. Oke, nah sesuai dengan kerja tadi, kita buat kontrol jika persentasenya oke ya, sama dengan besar, sama dengan 5% itu 0,05 ya, maka ya kita jawab ya di sini. Tidak. Ya. Artinya ini error ya, mungkin dipakai koma sini. Oke. Jadi option disebut berfungsi. Ini ada keterangannya option pengacu berfungsi. Ini jawabannya ya. Kenapa? Karena pemilih option ini lebih dari 5%. Ini sampai 94% ini. Baik, ini kita copy rumusnya, kita tempel khusus formula. Oke, ini semuanya opsinya berfungsi ya, bagus. Selanjutnya kita akan melihat ya tingkat kesulitannya. Apakah soal ini sulit, tinggi, sedang, atau rendah. Baik, kita akan mulai dengan mengukur persentase benarnya. Arti di sini count if untuk menghitung berapa benarnya. Oke, kita blok, koma, dan petik 1, enter. Oke, ini banyak yang benar 7. Kita bagi dengan konta. Oke, 0,5 kita jadikan persen. Oke, kemudian masukin 2 digit. Oke, dan ini kita pastikan formulanya. Oke, ini persentase sebenarnya ya. Ini kita ubah ke persen, kita jadikan 2 digit saja. Baik, selanjutnya tingkat kesulitan ya, tingkat kesukaran. Suatu kaidah yang bisa kita pedomani adalah begini. Disebut sulit kalau benarnya antara 15 sampai 30%. Ini. Butir soal disebut sulit jika persentase benarnya kurang dari 15%. Kalau dia lebih dari ini, dia sangat mudah kalau lebih dari 70%. 70%, 50%, 30% ya. Jadi semua dapat melihat suatu ya referensi yang bisa dilihat sini ya. Ini ada satu makalah posting dari hasil sistem komputasi suatu riset ya, yang sudah melakukan suatu riset sistem komputasi black box untuk optimasi pengoperasian multitipe dan scoring soal objektif ya. Ini adalah suatu dulu hibah ya, bayan hibah untuk melakukan riset ini dari Kemendikbud. Jadi nanti bisa dirujuk ya beberapa tabel. Di sini ada tabel bagaimana kita melakukan kompetisi ini, ada tingkat kesulitan, kualitas pengecoh ya, berfungsi pengecoh berfungsi jika persentasenya lebih dari 5%, sementara tingkat kesukaran itu ini. Rumusnya nanti banyak benar dibagi banyak siswanya dikali 100%. Jadi kalau misalnya ini sangat mudah itu 85 ya. 85 70 ya. Coba kita revisi sedikit ini. Sangat mudah itu dari 85 ya. 85 sampai 100%. Kemudian mudah itu sendiri mudah itu 70 sampai 85 ya. Mudah itu sendiri 70 sampai oke.
sampai dengan Oke, 85. Oke, selanjutnya yang sukar atau sulit itu dari 15 sampai 30. 15 sampai 30. 15 sampai 30. Kemudian sangat 15 sampai 30. Sangat mudah 85 sampai 100. Coba lihat. Sangat mudah itu 85 sampai 100. Mudah itu 70 sampai 85. Mudah itu 70 sampai 85. Kemudian sedang 30 sampai 70. Sedang itu 70 sampai ini kurang ya, dari 30 sampai dengan 70, baru 15 sampai 30, dan yang sangat sulit itu ini sangat sulit ya. Sangat sulit. Sangat sulit. Coba kita blok dikit ya biar jelas. Jadi batasannya 85, 70, kemudian 15 ya. Coba kita lihat lagi sini. 85, 70, kemudian 30. Oke. Kembali ke sini. Berarti jika yang ini lebih besar atau sama dengan 85, koma tanda petik, sekiranya ini sangat mudah ya. SM ya. SM sangat mudah. Kemudian jika yang ini lebih besar atau sama dengan 70, maka mudah. M. Kemudian jika apa tadi? Jika yang ini yang besar atau sama dengan 30, mudah ya, sedang ya. Sedang. Jika yang ini lebih besar atau sama dengan 15, ini kategorinya adalah sulit. Sisanya adalah sangat sulit. Oke, kita ini bisa kita singkat ya biar enak. Sangat mudah. Yang ini adalah mudah. Ini sudah enter. Oke. Nah, karena ini panjang tulisnya, kita putar ya. Ke atas ini formatnya. Batasi ke atas saja. Oke. Ini kita copy, kita paste, kita tempel formulanya. Stack. Oke. Kalau kita lihat di sini, sangat sulit semua ya. Padahal tidak mesti begini. Kita periksa fungsinya. Sangat mudah, sangat sulit itu sangat sulit kurang dari 5. Sangat sulit itu kurang dari 15. Ini kebalik ya fungsinya. Jadi ini harus balik ini. Oke, ini kurang dari sama dengan 15 ya, kita balik ya. 15 maka sangat sulit. Sulit. Ini kurang dari 30. Ini sulit.
Oke, kita balik ya. Sulit jika ini kurang dari 70, sedang ini kurang dari 85. Mudah, sisanya sangat oke. Oh benar ini ya, karena ini kan 3% ini benar ini. Sangat sulit. Oke, kita paste spesial. Masih ya, sangat sulit semua. Sangat sulit itu kan persentase benarnya ada deh. Sangat sulit kalau kurang dari 15%. Sementara ini kan ini mestinya enggak, kali ini kan tidak kurang. Jika ilmu kurang dari 15 ini maksudnya ini 15 itu 15 dibagi 100, ini 30 dibagi 100, ini 70 bagi 100, 85 dibagi 100 persentasenya ya. Oke, yang benar ya. Jadi kita hilap tadi ya, bagi dengan 100-nya. Baik. Oke. Nah, ini kita bisa lihat di sini ya. Kalau dia sangat sedang, nanti kita kasih bobot skor itu ya. Kita kasih skor. Jadi ini kita kategorikan dalam 3. Ini berapa kategori tadi? 4 ya. 4. Atau ini kita skornya belakangan aja ya. Nah, ini kita akan periksa di sini ada enggak yang sangat mudah. Ada di sini tidak ada soal yang sangat mudah ya. Kenapa? Karena soal itu kalau sangat mudah itu mestinya dibuang ya. Sama dengan opsi pengacah juga tidak berfungsi, itu mesti dibuang. Kalau di sini kita cari semua ya semua ya. Pengacahnya berfungsi, soalnya juga tidak ada yang mudah. Ini kalau kita lihat dari uraian data ini bagus sekali ya. Oke. Nanti kita kasih rentang skor. Kalau misalnya ini akan sangat berapa kriteria ini? Ada 3 kriteria ya. Sulit 3, sedang 2, dan mudah 1. Nah, jadi ada 4 ya. Ada juga yang sangat sulit. Ada sangat sulit. Ini sangat sukar, sedang, mudah, jadi ada 4 ya kriterianya. Jadi kita akan konversi ini ke jadi 4. Baik ini. Jika yang ini sama dengan sangat sulit, nah kita akan kasih bobot 4. Jika ini sama dengan sulit, maka kita kasih skor 3, jika yang ini sama dengan apa tadi? Sulit sedang ya. Sedang kita kasih skor 2. Jika yang ini sama dengan mudah, maka di sini kasih skor 1. Kalau sangat mudah itu kasih 0 ya. Karena sangat mudah itu tidak memiliki arti ya suatu tesnya.
Sebaiknya nanti soalnya direvisi. Ini pasti spesial. Hanya formula. Oke. Kita lihat skor-skornya. Oke. Jadi kalau kita lihat dari hasilnya sementara ya, butir skor untuk nomor satu ini itu kategorinya objeknya berfungsi dan tingkat kesukaran sangat sulit ya. Jadi kalau seseorang bisa menjawab butir soal nomor satu ini sebaiknya nanti diberi skor 4 ya. Baik, suatu kaidah juga yang perlu kita cek adalah tentang daya beda. Bagaimana kita menyusun suatu daya bedanya ya. Jadi untuk melakukan ini kita akan ambil data dari sebelah. Oke, ambil data sebelahnya, yaitu ini. Oke, kita akan analisa. Oke, kita akan analisa ini, kita copy kemudian paste semua di sini. Baik, formula. Baik, kita copy datanya ya. Ini dari data samping. Ini skor ya. Skor ini oke. Oke. Jadi ini skor kita taruh di sini. Nah, kita kasih skor di sini. Nih, ada di ini. Skornya 2 ya. Oke, taruh di sini. Ini kita copy. No. Paste tempel khusus formula. Baik. Jadi kita sudah dapat skornya 4, 3, 2 dan seterusnya ya, sesuai dengan bobot. Nah, kalau kita mau melakukan berikutnya juga yang harus kita cek itu adalah daya beda ya. Penting sekali ini, jangan sampai ada suatu butir soal yang sulit tapi bisa dikerjakan oleh siswa yang kemampuan rendah. Itu artinya apa? Jawaban-jawaban siswa kita akan ragukan. Atau mungkin ada faktor lain yang mempengaruhinya. Baik, caranya adalah kita akan melihat ya, bisa dengan ini kita cari skornya, bisa juga dengan banyak benarnya. Oke, kita akan kalikan, ini adalah 0, ini adalah kita ngambil dari sebelah sini. Sekarang ini kita kalikan dengan apa namanya, bobotnya ya. Ada di skor perolehannya. Oke, 4 dikali C7. Oke, ini 0, kita copy, kita paste spesial, tempel khusus nilai, format formula. Baik, selanjutnya di sini kita kunci ya, supaya ini kita bisa geret. Kita kunci ini F4. Oke, selanjutnya ini F4. 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 Oke. Kita akan lakukan ini sebanyak 40 kali ya. Karena butir soalnya itu ada 40. Oke, selanjutnya kita lakukan ini dengan sabar. Oke. Tekan F4 untuk mengunci supaya kita bisa geret nanti ke bawah. 4. Oke. Oke, sudah nomor 22.
Oke, F4. Oke, kita cek ya. Apakah semuanya sudah terkunci? Oke, kita lihat tanda dolar di sini ya. Oke, oke, sudah dolar, 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 sudah. Terus, ya, bentar. Oke, dolarnya sudah semua ya. Oke, kita copy formulanya ke bawah. Oke, tempel formula. Cek. Ya, tunggu sebentar. Baik. Oke, ini sudah dapat skor. Kita akan cek ini berapa total skor ya. Total. Langsung kita akan tambahkan berapa total skornya. Oke, kita jumlahnya ke kiri. Tempel khusus formula. Baik, dari sini kemudian kita bisa skor ya, skor. Kita bisa lihat nilainya. Oke, bisa nilainya atau kita cek daya bedanya dulu boleh. Coba kita lihat daya bedanya dulu ya. Kalau daya beda, ini daya beda kelompok ya, bukan daya beda kelompok. Baik, jadi cara untuk kelompok ini kita apa namanya? Kalau kita lihat ini skornya ini atau kita lihat nilainya dulu ya. Kita lihat data kelompok N nilai. Oke. Nilainya kalau kita menggunakan misalnya di sini skala 100. Skala 100 maka ini kita akan bagi ya. 26 dibagi skor maksimal idealnya ngambil dari sini ya. Dibagi dengan sum. Oke, ini skor maksimal idealnya. Ini kita tekan F4 kuncinya tutup kurung. Oke. Ini kalau kita menggunakan skala 100. Tiga dua, oke. Ini coba kita kiri. Oke. Nilainya oke, dikali dengan 100 ya. Oke, ini skor. Kita lihat sih max ideal skala ya. Maksimalnya kita bisa sama dengan sum enak ya. Oke. Kita pilih sini. Kita oke. Skor maksimal ideal adalah 110. Ini kasih 12. Kita kasih warna dulu yang nyaman kita lihat. Oke. Jadi caranya ini skor ini dibagi dengan ini. Maksimal ideal kalikan dengan skala 100. Berarti ini nilainya 1 ya. Oke, kita tempel khusus formula.
Oh, ini kayaknya belum dikunci ya. Pembagiannya F4. Pembagiannya belum dikunci. Sama skalanya juga kita kunci. Oke. Pasti spesial, tempel khusus, formula. Oke. Ini adalah nilai yang kita peroleh ya. Nilai yang kita peroleh dengan apa tadi? Dengan kriteria ini. Jadi kalau kita lihat di sini, ini maksimal ideal. Jadi kita kembali kepada total max score ya. Kalau kita jumlahkan skor maksimal ideal ini berapa? Ketemu 111. Kalau ini kita konversi skala 100, maka ketemu nilai menjadi 22 ya. Kalau misalnya nilai ini kita konversi ke skala ini skala patokan ya. Kalau skala normatif, misalkan pembaginya tidak berdasarkan nilai maksimal, tapi tidak berdasarkan skor maksimal dia, tetapi berdasarkan skor ya maksimal yang diperoleh siswa ya. Maka ini tinggal kita bisa ganti dengan jumlahkan ke bawah, bukan sum ya, tapi max. Maksudnya begini, misalnya begini. Ya kalau kita lihat kan nilainya rendah-rendah ya, ya ini kontrol Y. Ini kalau kita lihat nilainya rendah ini ya, rendah sekali. Kadang-kadang guru kemudian melakukan manipulasi ya dengan menambahkan skor untuk nilai. Padahal sebenarnya nilai itu adalah pengertian dan nilai adalah suatu konversi ya, suatu konversi dari skor dengan skala tertentu ya, dari skor menjadi suatu nilai patokan tertentu ya. Jadi kalau kita misalnya melihat seperti ini, kalau kita berdasarkan nilai patokan kita yang 116 nanti nilai rendah, kemudian guru ingin melakukan konversi ke skala yang lain, bisa juga menggunakan norma ideal yang sesuai dengan maksimal yang ada di kelas ya. Caranya begini. Ini ideal ya, maksimal ideal. Ini ideal. Nah, sini saya kopikan ke sini. Ini real ya. Realnya maksimalnya berapa? Ini kita tulis max. Kita blok. Nah, nanti kita bisa modifikasinya. Skala konversinya boleh 100. Boleh ya. Ini saya coba blok dulu. Kemudian ini saya pilih 14. Oke. Ini 12. 12 saja. Oke. Max ini maksimal skalanya ya. Ini saya coba buat satu tombol ya. Tombol untuk mengaktifkan mode rumusnya ya. Aduh, salah. Saya coba sini. Jadi kalau ini pilihannya 1 atau 0. Tengah. Ini saya besarkan dulu. Oke, ini syarat atas. Oke. Ini saya kasih warnanya. Oke. Jadi kalau misalnya ini saya menggunakan patokan, ini saya blok dulu ya, biar enak. Baik, cara penilaiannya bisa dua macam ya. Bisa normatif atau patokan ya. Kalau misalnya normatif seperti ini, jadi ini kalau satu ini normatif, bisa juga ini satu aja lah, 1 0 ya. Baik, sekarang begini. Nah, kita gunakan rumus ini kalau dia 1. Oke.
if if yang ini sama dengan 1, keluar rumus ini. Kalau dia sama lainnya, kalau sama dengan if yang ini sama dengan 0, maka rumusnya adalah yang ini aki 10 ya. Dan belum. Ini kok nggak pindah-pindah ini. Ulang ya. Jika yang ini sama dengan 1, maka AR10 dikali dengan salah ya, dibagi dengan 5 F4 ini dikali dengan 104, jika jika AR10 AR2 ya, AR2 sama dengan 0, maka AR10 kita kalikan dengan ini. Nilai maksimalnya tekan F4, salah ya, dibagi nilai maksimalnya ini F4 dikali dengan skalanya 100. Kondisi lainnya oke ya. Isi AR2 dengan 1 atau 0. Sana aja. Oke. Keliru ya. Jika AR1 sama dengan 1, maka AR2 sama dengan 1, maka AR10 dibagi aki 6 dikali AR6. Oke. Jika AR2 sama dengan 0, maka AR10 dibagi aki 5 ya. Aki 5 dikali AR5. Ini ada ini, kita coba kita hapus saja dulu kondisi lainnya. Dan ini saya keliru. Ini kenapa ya enggak ngitung? Ya akan perhitungan, coba kita ulang ya. Aki 11 oke. Ini jika ya R2 sama dengan 1. Oke. Kalau ini 0, oke 0 sini ya. Ganti 1. Oke, sekarang di sini kita tulis oke. Kondisi lainnya itu adalah
Oke, AR11, AK11. Oh, AK11 dibagi maksimal dikali dengan skalanya ya. Oke. Ini pasti spesial formula. Oke, ini kita copy ke bawah. Tempel khusus formula. Kita lihat ini. Oke, sini kalau kita menggunakan skala 1, ya, skala 1, kalau AR1 maka AK10 dibagi AK6 dikali AR6. Kondisi lainnya AK10 dibagi AK5 IPA R1 sama dengan 1. Yang 1 kali 0 apa jadinya? Oke. Ini kalau misalnya skalanya ini, sodokannya ini maksimalnya 113 kali 100. Ini kali 1. Kita bisa lihat nilainya di sini. Sehingga nilainya 42. Jadi kalau kita mau naik nilai ini, supaya jangan bergerak, ini kita coba kunci ya. Apa namanya? Ini jangan pakai random lagi nih. Jangan bergerak. Coba kita lihat dulu sini datanya. Ini sudah ya. Ini tidak ada yang sangat mudah ya. Sangat sulit. Jadi ini kita kunci aja ini. Pertama kita simpan dulu ya functionnya. Supaya nanti bisa dicontoh. Ini functionnya ya. Saya geser sini. Geser sini. Oke. Functionnya. Oke. Yang ini saya copy. Paste spesial. Paste khusus hanya nilai saja. Supaya dia tidak bergerak terus ya. Kalau tidak begini dia bergerak terus nanti. Ini fungsi pengacaunya. Ya. Oke. Tidak ada yang sangat mudah. Ini kita copy. Kita paste spesial. Nilai saja. Oke. Nah, ini tidak ada randomnya ke sini ya rumahnya. Ini tidak akan bergerak ya. Kita lihat nilainya ini ya. Skor ya. Ini skor ya. Ini ada, kita kasih label dulu di sini gini. Skor dan nilai. Gitu. Ya. Selanjutnya ini. Kita perhatikan. Nilainya ini kalau kita menggunakan skala patokan, yaitu ini dapat 66 ya. 66-nya dapat dari mana? 6 itu ya. Ini dapat 26 sama dengan 26. Ini dibagi dengan 39. Tuh, 66. Nah, kalau AR1 maka AK10 dibagi K6. K6 itu K6. Oke. Jika AR10 2 sama dengan 0. AR2 ya. 1. Ini AR2. Di sini AR2. Oke. Oke, kita lihat sini.
Jadi yang 22 ini bisa copy dulu ke bawah ya. Ini tempel khusus formula. Oke. Ini kalau kasih 0, ini jadi 66. Kenapa dia 66? Karena rumusnya 26 dikali 39, salah ya, 26 dibagi 39 kali 100. Sebenarnya kalau kita menggunakan normatif, patokan, nanti patokannya dari nilai ideal ini, nanti ketemunya itu adalah maksimalnya adalah 22. 22, dari mana dapat 22? 22 ini diperoleh dari nilai 26 dibagi dengan 117. Dapatlah 0,22 ya. Nah, nilai ini kalau kita ingin ini tentu kalau sepertinya dia akan ada yang mendapatkan, kalau kita pakai ini 0, nah di sini ada yang akan mendapatkan 100 ya. Pastinya ada sini. Siapa yang mendapatkan skor 39? Ada enggak skor 39 sini nih? Skor 39. Oh, ini udah dikunci, enggak ada dikunci. Dikunci, udah dikunci. Saya ulang, copy paste. Ini 26, ini 26, ini 27, 69. Maksudnya yang 29 ini besar ini. Kenapa 0 di sini? Oh, ini juga bergerak ininya. Jadi ini dikunci. AR ini harus dikunci nih. Ini dikunci, AR1. Ini juga dikunci ya, bergerak ya. Oke, saya ulang. Oke. Ada yang bergerak, jadi kita harus tempel khusus formula. Baik, ini saya dapatnya skos 100. Kenapa 100? Maksimal dia. Jadi kalau kita ingin ini tidak 100, ini tinggal kita ubah. Misalnya yang paling tinggi dia semua, saya pengen dia menjadi 80. Nah, kita tinggal kali di sini 80. Karena nanti yang 39 80. Nah, jadi nilai masuk mesin keras sangat tergantung dari nilai dari berapa yang memperoleh nilai tertinggi ya di kelas tersebut. Selanjutnya kita sudah mendapatkan skor dan nilai berdasarkan tingkat kesulitan. Dengan baik kita menggunakan konversi skala normatif maupun skala patokan ya. Oke. Ini ada 39. Ini saya atur dulu. Saya atur dulu. Oke. Oke, ini sini ke kiri. Oke. Jadi kalau sekali lagi sedangkan sini ini adalah skor ya, setiap butir tes berdasarkan tingkat kesulitan. Skor berdasarkan kesulitan. Oke. Oke. Skor saja ya. Skor saja. Skor kesulitannya ini. Kemudian setiap siswa kita akan peroleh ya. Ini total skornya. Ini sudah kita kalikan dengan setiap kebenarannya kita kalikan dengan tadi dengan skor ya, skor berdasarkan pembobotan tingkat kesulitan. Kayak ini misalnya di sini 2, sini 4 ini. Dia benar di sini mau kasih 4 karena soal ini sulit. Kalau kita lihat saja ini hanya ada 1, 2, 3, 3 orang ya yang bisa menjawabnya. Baik, selanjutnya kita akan melihat ini
Ini saya hapus saja ini. Template ini saya hapus. Nah, sekarang ini kita duplikasikan, kita copy. Kita akan melihat ya, apakah terjadi, apakah besok ini bisa melakukan daya beda ya, daya beda. Baik, untuk melihat daya beda, ini ada skor. Kita bisa melakukan filter sini ya. Kita copy di sini. Oke, di sini ada, kita bisa sort ya, urutan ya, mana? Kalau kita mau kalau spreadsheet ini, sort ya, urutkan berdasarkan A ke Z. Nah ini dari kecil ke besar berdasarkan kolom A kan option pengaturan ini. Sekarang oke. Sekarang kolom ini ya, kolom AR ya, kolom AR. Nih, sekarang kolom AR dari A ke Z bukan, tapi dari tinggi ke bawah. Data memiliki baris header. Klik. Oke, coba kita lihat hasilnya ya. Kalau kita lihat di sini ini sudah terurut ya, dari tinggi ke besar. Ini mestinya kita nomor urutnya kita ubah juga ya, Ctrl Z. Saya ulangi ya. Balikin lagi. Ini 55 ini sudah balik seperti semula ya. Ini ada kata namanya ya. Siswa 1, siswa 2, misalnya gini. Siswa 3, siswa 3 ya. Coba kita tarik ini, mudah bisa ditarik nih. Oke, bisa ya. Kita oke. Kita blok ini. Supaya kita tahu siswa itu berada di kelompok atas kelompok bawah ya. For data ya, data urutkan option ya. Kita ngambil kolom A R dari besar kecil. Oke, urutkan. Oke, ini dari besar kecil ya. Udah kelihatan di sini. Jadi siswa nomor 28, 25, siswa nomor 26 inilah ranking satunya, siswa 6 ke 16 ranking kedua dan seterusnya ya. Jadi untuk melihat daya beda, kita tambahin lagi ini insert di kanan. Ini kriteria ya. Ini kita kasih blok kotak. Kasih blok kotak di sini ada tuh. Dan ini oke. Ini kita kasih kriterianya. Oke, ini kita rusak di sini kelompok ya. Nah, jadi sini datanya di sini ada berapa nih? Ada 32, berarti ada kalau kita bagi 2, 32 ini berarti 15, 16 ya. 16. Jadi nomor urut 1 sampai nomor 16 ini adalah kelompok atas. Oke. Namanya kelompok atas. Ini atas. Oke. Ini kita copy ke atas. Kita paste, tempel nilai. Sedangkan ini namanya kelompok bawah. Oke. Kita paste, tempel nilai. Oke. Ini kelompok bawah. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sama 16.
Jadi untuk melihat apakah ini daya beda atasnya persentase benar kelompok atas ya. Kita cek berapa persentase benar kelompok atas. Caranya di sini kita bisa lihat ya. Kita akan melihat berapa salahnya ini ya. Kita cek berapa salahnya. Oke, banyak persentase salah atasnya. Banyak salah atas. Banyak salah yang bawah. Baik, berarti banyak salah atas ini sama dengan count ya. Count if string. Oke. Ketika rentangnya ini di kanan ini. F4 kriterianya adalah atas. Oke. Koma baru kemudian di sini rentangnya. Oke, tekan koma 0. Jadi ini jangan dikunci ya. Nah, kita mau tarik ke kanan. Oke. Ini banyak salah sini ada 9. Ini ada 9 tuh 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oke. Ada 9 yang salah dari kelompok atas ya. Ini kita copy ke kanan. Oke. Tempel khusus formula. Oh betul, ini harus dikunci ya. Dikunci. Yang ini aja yang tidak dikunci. Kita ulang ya. Ini paste khusus formula. Oke. Ya, kita juga akan menghitung banyaknya yang salah kelompok bawah. Kita menggunakan count ya. Count if string. Oke. Ini kita blok ke atas. Tekan F4, sini terangnya bawah. Baru kemudian kita ambil di sini koma 0 ya. Oke. 11. Ini kita paste tempelkan sini. Oke. Formula. Oke. Dari sini kita akan lihat, tambahkan dulu garisnya. Oke. Banyak salah atas, banyak salah bawah ya. Nah, kalau kita ingin melihat berapa banyak yang benar, banyak benarnya ya. Banyak benar. Banyak benar ya. Benar kelompok atas. Banyak benar kelompok bawah. Banyak benar kelompok atas ya, kita tinggal kurangkan ini ya. Konta dari datanya ya. Konta count if ya. Count if count if berapa banyaknya kelompok atas. Tekan F4 koma tanda petik dash tanda petik kurung dikurangi. Oke. Kita mau sini. Ini kita sama ya, count if. Oke, rentangnya kita blok.
Ini kriterianya adalah bawah, tanda petik, tutup kurung, dikurangi. Oke. Kemudian kita copy, kita paste rumusnya sampai di sisi kanan formula. Baik. Selanjutnya di sini banyak benar kelompok atas ya kelompok bawah. Tinggal persentasenya ya. Kalau kita mau lihat persentase, jadi dB ya, daya beda dB. Ya, ini berarti kita kurangkan ya. Kelompok atas dikurangi kelompok bawah dibagi dengan banyaknya salah satu kelompok. Count if. Kita boleh mengambil kelompok atas, boleh juga mengambil kelompok bawah. Misalnya kita ambil saja kelompok atas. Oke. Count if. Oke. Nah ini dari bedanya. Kita ubah dalam bentuk persen ya. Oke. Oke, ini dalam bentuk persen jadi 12,5. Oke, 13%, koma. Ini copy ke sana. Rumusnya oke. Tekan persen, tekan ini. Oke, di sini ada yang negatif ya. Ini ada yang negatif ini. Kita lihat perubahan konversinya ya. Daya beda kalau di atas 80, di atas 50% itu sangat baik ya. Di atas 50% sangat baik. Baik, kita cek sini. Jika daya bedanya ini yang besar sama dengan 10 dibagi 100, maka petik sangat baik. Kita lihat lanjutannya. Sangat baik kalau dari 30, ini dari 90 berarti 30 ya. If yang ini lebih besar sama dengan 30 bagi 100, maka baik. Jika 30 batasannya, 20 ya agak baik. Jika ini lebih besar sama dengan 20 dibagi 100, maka agak baik. Jika selanjutnya ini 20 agak baik, nah perlu revisi. Kalau 10 kurang dari 20 ini buruk ya. Kondisi lainnya adalah buruk. Buruk dibuang ya. Kita petik kriteria ya. Kriteria. Ini buruk. Bedanya masih buruk. Ini copy, ini paste sampai sini. Formula. Ini kita putar ya. Putar ke atas. Pengemasan. Kemasan. Salah. Formula. Rotasi ya. Rotasi ke atas. Formula pengemasannya meluap. Oke. Kriterianya nih. Jika dia buruk, itu revisi. If yang ini sama untuk buruk, maka lakukan revisi. Kalau ini revisi ya. Kalau ini sama dengan sangat buruk, maka di sini dibuang ya. Dibuang. Nah, akhirnya pakai ya. Oke. Jika jangan buruk kita revisi. Kalau C45 sangat buruk, if-nya belum ini. If. Oke, ini sama ya.
kesimpulan atau tindakan ya. Ini kita putar ke atas, rotasi ke atas ya. Ini tidak usah diulang. Kita rotasikan cuma ini. Format, rotasi. Oke. Copy, kita geser ke kanan. Data paste ya. Paste yang khusus formula. Kemudian formatnya kita rotasikan ke atas. Oke. Selanjutnya ini kita sudah dapatkan analisanya. Oke, agak baik. Ini ada revisi, banyak sekali revisinya ya. Kalau kita untuk data ini buruk-buruk tapi sangat buruk itu memang tidak ada di sini ya. Artinya bakal revisi ini ya, kalau memang kita mau pakai masih bisa untuk anak mendapatkan penilaian. Tapi kita harus tinjau kembali ya naskah soalnya ya. Kalau memang ini tipis sekali ya, dari bedanya ya, ini 13%, ini 6%, ini masih harus revisi, kategorinya buruk. Ini sangat baik ya. Baik, itu yang bisa kita bahas dalam kesempatan hari ini ya. Bisa kita bahas, jadi bisa kita kesempatan malam hari ini ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya sudah buat kertas kerja kita ini di dalam Excel-nya Google ya. Sehingga nanti semua bisa akses. Saya akan share screen. Ini kecil sekali nih. Kita besarkan dulu. Oke. Baik ya. Coba kita review kembali. Pertama tujuan kita tadi adalah ada 4. Satu, melakukan perhitungan ya, analisis. Kita akan menggunakan function Excel. Melakukan koreksi terhadap jawaban siswa. Yang kedua, mengalukan